سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para habaib yang hadir pada malam hari ini, khususnya sahibul majlis, ketua daripada majlis Rasulullah Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Shihab, ada Al-Habib Ali bin Umar Bahsin, juga bersama kita Al-Habib Firdaus Abdullah Firdaus Al-Mutahhar, dan juga hadir juga bersama kita Al-Habib Aqil bin Ali Al-Jufri, serta para habaib lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insyaallah dengan kehadiran beliau semuanya ini bisa menyambungkan pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bisa menyambungkan pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis beliau, "Tuba man ra'ani wa man ra'a man ra'ani wa man ra'a man ra'a man ra'ani," atau kama qala. Beruntung, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah memandang aku. Siapa yang pernah memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat Nabi. Para sahabat memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan iman, dengan pandangan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang beruntung, seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang hidup memandang baginda Nabi, tapi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad, bahkan memusuhi baginda Nabi Muhammad. Siapa mereka? Musuh-musuh baginda Nabi Muhammad, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya daripada kaum kafir Quraisy. Mereka memandang baginda Nabi Muhammad dengan pandangan biasa, dengan pandangan bukan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat Nabi, mereka dengan pandangan iman memandang baginda Nabi Muhammad. Inilah yang membuat mereka bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kemudian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ra'a man ra'ani," dan beruntung orang yang pernah memandang orang yang memandang aku. Siapa yang pernah memandang orang yang memandang baginda Nabi Muhammad? Berarti para tabi'in. Para tabi'in belajar kepada para sahabat. Mereka memandang para sahabat, dan para sahabat memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka juga termasuk golongan orang-orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kemudian dilanjutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ra'a man ra'a man ra'ani," dan juga termasuk orang yang beruntung, orang yang pernah memandang, orang yang pernah memandang, orang yang pernah memandang aku, yaitu para tabi'in. Para tabi'in belajar kepada para tabi'in, memandang para tabi'in. Para tabi'in memandang kepada baginda, kepada para sahabat. Sahabat memandang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku terus sampai akhir zaman. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan adanya habaib hadir di tengah-tengah kita, mereka pernah memandang ayahnya, ayahnya pernah memandang kakeknya, kakeknya pernah memandang buyutnya, pernah memandang ke atas terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tak kala kita memandang beliau-beliau semuanya ini, pandangan kita bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Dan juga yang saya muliakan, para alim ulama, para ustadz, ada hadir bersama kita Ustadz Ali Syata, dan juga ustadz-ustadz lainnya yang sama seperti para habaib. Dengan memandang beliau semuanya, menyambungkan pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Karena beliau-beliau semua pernah belajar kepada gurunya.
Gurunya pernah belajar lagi kepada gurunya, terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, "Kullu sababin wa nasabin inqata'a yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi," atau kama qala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sabab ini ada yang mengatakan sanad keilmuan. Orang yang belajar kepada gurunya terus sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasabin, dan nasab keturunan, inqata'a yaumal qiyamah. Semua nasab, semua sanad bakal terputus sampai hari kiamat illa sababi wa nasabi, kecuali sanad yang bersambung kepada aku dan keturunan yang bersambung kepada aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti alhamdulillah dengan hadirnya para habaib dan para alim ulama yang hadir di tempat ini, insyaallah menyambung kita, pandangan kita, dan juga menyambungkan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang saya muliakan juga para tokoh masyarakat, kemudian para pejabat baik RT, RW, lurah atau camat yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semuanya, dan hadirin wal hadirat, para jamaah Majelis Rasulullah dan Majelis Haul Al-Habib Mundir, dan juga Al-Habib Ali Masyhur, dan juga Al-Habib Abdullah bin Syihab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama mendengar manaqib daripada Al-Habib Mundir Al-Musawa, kemudian guru beliau Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang disampaikan oleh Habib Ali bin Umar Bahsin. Dan Habib Ali tadi mengatakan, inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Tatkala kita menyebutkan orang-orang yang soleh, maka tidak henti-hentinya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di tempat tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini selalu mendapatkan rahmatnya Allah dengan kita memperingati haul para alim ulama, para habaib. Ya, insyaallah kita selalu mendapatkan cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, satu rahmatnya Allah yang Allah turunkan kepada hambanya itu lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dari itu hadirin, kita sangat bersyukur menjadi orang-orang yang bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri acara haul pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Suyuti mengatakan dalam satu syairnya, beliau mengatakan, usrud hadits salihina wa sammihim wa bidzikrihim tatanazzalur rahmatu uhdur majalisahum tanal barakatihim wa quburuhum zurha idahum matu. Usrud hadits salihin, ceritalah kalian cerita-cerita tentang orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang saleh yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu. Usrud hadits as-salihin wa sammihim, dan sebutkan nama-nama mereka. Disebutkan satu persatu, Al-Habib fulan, Kiai fulan, ya, guru fulan. Kita sebutkan nama-nama mereka. Inda dzikri wasamihim wa bidzikrihim tatanazzalur rahmat. Dengan menyebut nama-nama mereka diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa henti-hentinya. Uhdur majalisahum tanal barakatihim, dan hadiri
majlis-majlis mereka orang-orang yang soleh kalau mereka masih hidup. Orang-orang yang soleh ada yang mempunyai majlis. Ada majlis Ratibul Haddad, ada majlis Maulid Ad-Diyaul Lami, ada majlis Simtud Durar, ada majlis Maulid Ad-Dibai, ada yang punya majlis Burdah. Hadir ke tempat-tempat mereka. Kita dianjurkan oleh Imam Suyuti radhiyallahu taala untuk bisa menghadiri tempat-tempat yang demikian. Kenapa disuruh hadir ke tempat-tempat yang seperti itu? Disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah taala illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah," atau kama qala. Tidaklah sekelompok kaum duduk berkumpul, yadhkurunallah, ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa haffat alaihimul malaikah, tidaklah terkecuali mereka dinaungi oleh sayap-sayapnya malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berarti kita pada saat ini dinaungi oleh sayap-sayapnya malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan malaikat itu rela membeberkan sayapnya untuk diinjak oleh orang-orang yang hadir ke majelis ta'lim. Jadi kita dari rumah sudah, kalau seorang raja mungkin dibentangkan karpet merah, masih kalah sama kita. Kita nggak nanggung-nanggung yang hadir dari rumahnya ke tempat ini ikut majelis ta'lim, dibentangkan sayapnya malaikat untuk diinjak oleh kita. Alhamdulillah, lebih daripada raja. Jadi malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala rela membentangkan sayap-sayapnya untuk diinjak oleh orang-orang yang hadir ke majelis ilmu. Illa haffat alaihimul malaikah, mereka selalu dinaungi oleh sayap-sayapnya malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita belum bisa merasakannya dan belum bisa melihat malaikat-malaikat tersebut. Mungkin kalau ada salah seorang di antara kita yang bisa melihat malaikat, mungkin sudah pingsan duluan, Bu. Pingsan duluan. Kenapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tatkala bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira, menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiril ayah. Ya. Apa yang dirasakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam takut sampai turun daripada Gua Hira melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Kalau sudah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, biasanya kalau di kota Madinah itu tidak berbentuk aslinya, berbentuk atau menyerupai salah seorang sahabat. Biasa yang diserupai oleh malaikat Jibril ada seorang sahabat yang paling ganteng, yaitu Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini sahabat yang paling ganteng. Kadang baginda Nabi SAW sedang mengajar, ada dua Dihya Al-Kalbi. Para sahabat bingung, ini yang asli yang mana? Kalau baginda Nabi SAW tahu, oh ini yang asli, ini yang malaikat Jibril. Malaikat Jibril selalu menyerupai Dihya Al-Kalbi waktu turun menyampaikan wahyu di hadapan para sahabat Nabi SAW. Tapi tatkala di Gua Hira, Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dikatakan dalam Siratun Nabawiyah bahwasanya tatkala malaikat Jibril membentangkan sayapnya yang kanan menutupi ufuk barat dan membentangkan sayapnya yang kiri menutupi ufuk timur. Begitu besarnya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mungkin melihatnya kita akan pingsan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi setelah mendapatkan wahyu di Gua Hira, turun dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan dan menggigil, sampai bilang kepada istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah."
Kata Siti Khadijah, ya wahai suamiku, siapa yang datang kepadamu? Tidak tahu, kata baginda Nabi, aku belum pernah melihat makhluk seperti itu wahai Khadijah. Siti Khadijah adalah perempuan yang cerdas, perempuan yang pintar. Beliau pernah belajar daripada sepupu-sepupu beliau, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang memegang teguh kitab Injil. Diceritakan dalam kitab tersebut, diceritakan oleh Waraqah bin Naufal bahwasanya sifatnya malaikat Jibril demikian. Sehingga paham Siti Khadijah siapa yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala diselimuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian masih merasa ketakutan, Siti Khadijah yang kebiasaan di rumah beliau selalu memakai jilbab. Siti Khadijah ini, ya, bukan hanya di luar, di rumah pun selalu memakai jilbab. Ya. Kemudian Siti Khadijah tahu, oh berarti yang datang kepada suamiku itu Namus. Namus itu namanya malaikat Jibril di dalam kitab Taurat. Dikatakan Namus ini, Namus seperti yang datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalau begitu saya tes, kata Siti Khadijah. Dibuka kerudungnya oleh Siti Khadijah. Apa kata baginda Nabi SAW? Dia sudah pergi wahai Khadijah. Kemudian dipakai lagi kerudungnya. Dia datang lagi Khadijah. Dia datang lagi. Dibuka lagi oleh Siti Khadijah. Dia pergi lagi wahai Khadijah. Baru dari situ Siti Khadijah tahu bahwasanya yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah Namus atau malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu, hadirin wal hadirat, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan lari kalau melihat auratnya kita manusia. Malaikat lari, bukan hanya malaikat Jibril kalau melihat aurat lari, malaikat rahmat pun yang selalu Allah turunkan untuk kita tatkala kita membuka aurat, lari malaikat. Makanya orang-orang tua dulu mengajari kita kalau mandi, ya pakai sarung, jangan telanjang bulat, pakai sarung. Tujuannya apa? Biar malaikat tidak lari daripada kita. Kalau sudah malaikat rahmat, ya Allah tugaskan memberikan rahmat kepada kita, mau dapat rahmat dari mana kita? Nah, itulah malaikat kalau melihat auratnya seseorang akan lari. Seperti yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tatkala menghancurkan daripada berhala-berhalanya Namrud, kemudian ketahuan bahwasanya yang menghancurkan adalah Ibrahim, ditangkap Nabi Ibrahim. Kemudian ingin dilemparkan ke kobaran api yang tinggi, yang besar. Dipasang oleh Raja Namrud ketapel raksasa untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tatkala ingin dilempar oleh pasukannya, ada saja kendala yang terjadi. Kadang karetnya putus, tali ketapel itu putus. Kadang sandaran untuk melempar tadi rusak. Jadi Raja Namrud bingung. Akhirnya ada iblis menyerupa jadi orang tua datang kepada Raja Namrud, berbisik kepada Namrud, wahai Namrud, kalau kamu ingin melemparkan Ibrahim ke dalam api, ya kamu tidak bakal bisa, kecuali dia, karena dia dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya mengirim para penjaga, yaitu malaikat, untuk menjaga Ibrahim, wahai Namrud. Kalau begitu bagaimana solusinya, kata Namrud? Kalau begitu taruh dua orang perempuan di depan ketapel tersebut, kemudian suruh buka auratnya. Akhirnya ditaruh dua perempuan di depan ketapel tadi. Di depan ketapel suruh buka aurat sama Raja Namrud. Buka aurat, kemudian dilemparkan Nabi Ibrahim dengan ketapel tadi sampai kepada api. Malaikat yang menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam kabur, lari melihat auratnya manusia, ya, yang tampak di hadapan mereka. Ya, ini malaikat kalau melihat orang buka aurat lari daripada kita. Makanya hadirin wal hadirat, ya kalau tidur, kalau mandi, usahakan yang rapat menutup daripada aurat kita.
Beb, kalau mandi, ya, kalau pakai sarung nggak puas, Beb, nggak kena sabun semuanya. Kalau mau lepas semuanya pakaiannya, baca yang diajarkan oleh para ulama kita. Baca apa? Baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Caranya demikian. Baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa di dalam hati tatkala kita membuka baju di dalam kamar mandi, agar ya makhluk Allah yang ada di kamar mandi selain daripada kita bisa ditutup penglihatannya untuk melihat aurat kita. Itu caranya. Ya, kata ulama salah satu caranya demikian, agar malaikat itu tidak lari dan tidak melihat aurat kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malaikat datang dalam bentuk aslinya itu mengerikan, kita belum sanggup katanya untuk melihat malaikat tersebut. Ya, apabila ada satu kaum duduk mengingat Allah, mempelajari ilmunya Allah, maka mereka dinaungi oleh sayap-sayap malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menugaskan beberapa malaikat yang disebut malaikat sayyahin. Mereka ditugaskan untuk mencari majelis-majelis ilmu. Kalau mereka sudah mendapatkan majelis ilmu, apa yang mereka lakukan? Memanggil kawan-kawannya semuanya untuk hadir, untuk sama-sama menaungi majelis tersebut. Nah, ini malaikat-malaikat sayyahin. Di dalam hadis lain dikatakan demikian. Idza jalasa qaumun fi majlisin yadhkurunallah illa hafat alaihimul malaikah wa tatanazzalat alaihimur rahmah, dan terus menerus rahmatnya Allah turunkan ke majlis itu. Wa ghasyiyat alaihim wa tatanazzal alaihimus sakinah, ya, dan akan turun ketenangan di dalam tempat tersebut. Orang-orang yang biasa hadir ke majlis ta'lim, orang-orang yang biasa hadir ke majlis ilmu, mereka punya hati tenang. Insyaallah kalau kita lagi sumpek di rumah, anak kita ganyang misalnya, apa ganyang ini? Bandel, susah diatur, sampai ya diomongin susah, sampai kita sumpek, datang majlis taklim, kita doakan majlis taklim, karena rahmatnya Allah turun di situ dan Allah menurunkan ketenangan hati, ketenangan jiwa bagi orang-orang yang duduk di majlis ilmu atau majlis taklim. Kemudian wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan tempat tersebut dan orang-orang yang duduk di dalamnya diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man indah, dan tatkala orang itu berzikir menyebut nama Allah, maka Allah pun menyebut nama orang tersebut di hadapan malaikat-malaikatnya. Berarti tatkala kita duduk di majelis ilmu, tatkala kita membaca zikir, membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad, itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan menyebut nama kita satu persatu. Allah ingin menyebut nama kita di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di majlis zikir, hadir di majlis ilmu, hadir di majlis salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah ingin menyebut nama kita. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi, Allah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah Subhanahu wa taala, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang menyebutku dalam dirinya, maka aku akan menyebutnya dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tatkala menggerakkan kita untuk berzikir, berarti Allah ingin menyebut nama kita persatu. Alhamdulillah, ini nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ya rahmat yang Allah turunkan kepada atau yang sifatnya umum. Ini berarti rahmat sifatnya khusus bagi orang-orang yang ingin disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi kita di sini membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita membaca tahlil,
membaca manaqibnya orang yang saleh. Ini insya Allah tak henti-hentinya rahmatnya Allah. Allah guyurkan kepada kita semuanya yang hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan dengan rahmat tersebut kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pulang dari tempat ini kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan orang-orang yang selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhdur majalisahum tanal barakatihim. Hadiri, kata Imam Suyuti, hadiri majlis-majlis orang yang soleh tadi, tanal barakatihim, niscaya kamu akan mendapatkan keberkahan daripada mereka. Kalau kita hadir ke majlis ilmu, ke majlis sholawat, majlis ratib, majlis maulid, kita akan dapat keberkahan seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu. Tanal barakatihim wa quburuhum zurha idza hum matu, dan kuburan-kuburan mereka ziarahi, kata beliau, idza hum matu, apabila orang-orang yang soleh tersebut sudah wafat. Orang-orang yang soleh yang sudah wafat, tatkala mereka dikuburkan, kita belum bisa berjumpa dengan beliau waktu hidup, kita hadir, kita ziarah ke kubur-kubur mereka agar kita bisa dapat keberkahan daripada mereka. Buktinya apa dapat keberkahan daripada mereka? Kita lihat, gak usah jauh-jauh, kita lihat biasa yang kita kenal di Indonesia, ada Wali Songo, betul? Wali Songo, kita lihat salah satu Wali Songo, Sunan Ampel. Sunan Ampel, beliau sudah dikuburkan, sudah tidak hidup di dunia. Beliau hidup di alam barzakh. Beliau tidak wafat, tapi pindah kehidupannya. Orang-orang yang soleh itu bukan mati, ya, bukan seperti kucing, bukan seperti binatang lain, tapi mereka pindah. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu kira orang-orang yang wafat di jalan Allah, berperang di jalan Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang saleh, orang-orang yang ahli ilmu, termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka mati, mereka tidak mati, bal ahya, tapi mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Sunan Ampel, beliau walaupun tidak hidup di dunia, sudah pindah alam ke alam barzakh, tapi wafatnya beliau bisa memberikan keberkahan kepada orang sekelilingnya, bisa memberikan keberkahan kepada orang-orang yang berdagang di tempat itu, bisa memberikan keberkahan kepada pengemis. Berapa banyak daripada pengemis di situ yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berkat Sunan Ampel. Berapa banyak pedagang yang laris berkat Sunan Ampel. Berapa banyak tukang parkir ya yang mendapatkan uang daripada bis-bis yang parkir berkat siapa? Berkat Sunan Ampel. Jadi wafatnya mereka, kubur mereka bisa memberikan keberkahan bagi kita yang masih hidup. Apalagi kuburan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah. Beliau tidak wafat. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, "Idza sallama ahadukum idza sallama ahadukum raddallahu alaihi ruhi hatta arudda alaihi salam atau kama qala." Apabila salah seorang di antara kalian bersolawat atau bersalam kepada aku, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku ke dalam jasadku sampai aku membalas salam orang tersebut, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allah mengembalikan ruh beliau sampai menjawab salam kita. Ya, baginda Nabi selalu menjawab salam daripada umatnya. Kalau sekarang kita pikir, ya, tatkala orang bersolawat, maka orang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan rohnya untuk membalas solawat orang.
Salawat tadi. Sekarang kalau kita pikir, setiap sholat kita mesti sholawat apa tidak? Sholawat, karena termasuk rukunnya sholat kita baca sholawat. Orang yang enggak baca sholawat maka sholatnya tidak sah. Ya, orang tidak baca sholawat, sholatnya tidak sah karena termasuk rukun daripada sholat. Kalau seandainya waktu maghrib di Batam jam 18, mungkin geser sedikit jam 18 lewat 1 menit, geser ke daerah lain lewat 2 menit, ada terus 24 jam itu, ya orang selalu melakukan sholat. Berarti orang selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya 24 jam ada orang melakukan sholat dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, niscaya ruh beliau tetap ada di jasad beliau untuk menjawab salam kepada orang-orang yang bersolawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau ahya, beliau hidup, beliau tidak wafat. Ya, seperti yang kita bayangkan kuburan berarti orangnya sudah wafat, sudah mati. Tidak, tapi beliau tetap hidup, tetap ada menjawab salam orang-orang yang bersolawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, datangi kubur-kubur mereka, ziarahi kubur-kubur mereka agar kita mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang soleh tadi. Apakah ziarah kubur itu diperbolehkan, Habib? Boleh. Siapa yang melarang? Dulu pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ada di antara saudara-saudara kita yang mengatakan, ada apa ziarah kubur? Haram, musyrik. Ya, itu salah kaprah. Hadisnya enggak dilanjutkan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Ziyaratil qabri ala fazuruha," kata baginda Nabi. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur waktu kaum muslimin di Mekah, karena iman mereka masih belum kuat. Kalau mereka ziarah kubur, mereka anggap seperti menyembah berhala. Maka dari itu, ya, dilarang ziarah kubur pada waktu itu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala fazuruha, tapi sekarang kata baginda Nabi, fazuruha, ziarahi kuburan-kuburan orang-orang yang soleh. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun selalu pergi ke Uhud dan juga ke makam Baqi untuk mendoakan sahabat-sahabat beliau yang wafat gugur dalam keadaan syahid tatkala perang Uhud, dan para sahabat-sahabat yang dimakamkan di Baqi. Bahkan dalam satu hadis, ya, saya pernah membaca hadisnya agak panjang, ya, hadis tersebut mengatakan di akhir daripada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang sakit parah, di akhir sakit beliau ingin wafat, beliau minta dipapah oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Dipapah kemana? Dipapah menuju ke makom Baqi. Makom Baqi itu, ya, seperti ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang pernah haji atau umrah, kalau ziarah ke makom baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita sudah keluar daripada makom ziarah makom, maka lurus di hadapan kita adalah pemakaman Baqi. Berarti pemakaman Baqi itu tidak jauh daripada rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi waktu itu lagi sakit parah, ingin wafat. Tatkala sudah tidak bisa bangun, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dipapah, digotong oleh sahabat, ya, untuk berziarah ke makom Baqi. Dibawa oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau tidak salah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke pemakaman Baqi. Sampai Baqi, apa yang beliau lakukan? Beliau mengangkat tangan beliau mendoakan sahabat-sahabat beliau yang sudah wafat, yang sudah dikebumikan di pemakaman Baqi. Berarti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyontohkan kita untuk berziarah ke makom-makomnya orang-orang yang saleh, dan insya Allah dengan berziarah ke makom-makom orang yang saleh kita mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau semuanya, dan insya Allah kita akan selalu dituruni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam hari ini kita menghadiri haul
Apa sih haul itu? Apa faedah kita menghadiri haul? Dikatakan oleh para ulama bahwasanya dengan kita hadir acara haul memperingati setahun wafatnya orang yang soleh, dan kita mendengar manaqib perjalanan kehidupan, biografi, bagaimana beliau belajar, bagaimana cara ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan faedah dengan hadir acara seperti ini, yaitu bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, sehingga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu orang yang soleh, mereka yang meninggalkan sholat tahajud. Mereka selalu tiap malam bangun di 2/3 malam, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, bahkan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu apa yang kita butuhkan, tapi kita dianjurkan untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disuruh selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah senang dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam qasidahnya beliau mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi, Allah sudah tahu kepada kita. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, apa yang kita minta Allah sudah tahu, apa yang kita butuhkan Allah sudah tahu, apa usaha kita Allah sudah tahu. Kadang punya utang, ada kreditan yang mesti dibayar, duitnya belum ada, pinjam sana pinjam sini, Allah tahu. Kita nggak minta, Allah sudah tahu. Ya Allah, minta duit sekian, saya butuh sekian, Allah sudah tahu kebutuhan kita. Makanya guru saya mengatakan, kalau minta sama Allah itu gak usah tanggung-tanggung, bapak-bapak ibu, minta yang paling banyak. Jangan, ya Allah butuhnya 1 juta, minta 1 juta. Jangan, minta 1 miliar, gak apa-apa. Allah maha kaya, boleh kita minta apa saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya, Allah pasti memberi. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kalian, maka aku akan ijabah doa kalian. Kita mesti yakin apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, kata baginda Nabi. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin doa wa ta'ala. Maka dari itu Allah tahu kebutuhan kita. Minta kepada Allah yang paling besar. Kebutuhan kita sedikit, mintanya yang lebih. Jangan tanggung-tanggung. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali. Tapi kenapa? Kenapa Allah sudah tahu tentang kebutuhan kita masih diminta, dianjurkan untuk minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa du'ai wa ibtihali, doaku dan permohonanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidun li biftiqari, itu menandakan rasa butuhku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah nilai, itulah yang Allah lihat. Kita masih membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah tidak butuh kepada Allah menandakan, naudzubillah, orang itu adalah orang yang sombong. Orang yang sudah tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sombong. Berarti dia sudah mampu mengandalkan dirinya sendiri, sedangkan kita tidak akan bisa mengandalkan diri kita sendiri. Semuanya adalah upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terjemah daripada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini apa? Kita hidup di dunia ibarat wayang. Dalangnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur, itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang dibutuhkan oleh diri kita.
Nabi Allah Musa alaihi salam, boleh cerita sedikit? Nabi Musa alaihi salam, tahu Nabi Musa? Nabi Musa itu pernah putus sendalnya. Akhirnya datang ke rumah tetangganya. Tetangga, ya minta tali dong. Saya mau nyambung sendal saya. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh tidak, Nabi Allah Musa alaihissalam sakit gigi. Waktu itu beliau sakit gigi. Kemudian minta obat kepada tetangganya. Kalau zaman sekarang minta ponstan, ada enggak? Minta ke tetangganya. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, jangan engkau minta kepada makhluk. Mintalah kepada aku, walaupun sendalmu putus, minta sambungkan sendalmu kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa sakit gigi pada waktu itu, minta kepada Allah agar disembuhkan sakit giginya. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu untuk mengambil satu daun di salah satu tanaman di dekat rumah Nabi Allah Musa alaihissalam. Diambil daun tersebut, dimasukkan ke dalam giginya. Subhanallah, dengan izin Allah sembuh Nabi Musa. Tapi sekali waktu, beberapa bulan setelah itu, Nabi Musa kambuh sakit giginya. Enggak doa, enggak minta kepada Allah, langsung ambil daun tadi, dimasukkan ke giginya, enggak sembuh-sembuh. Enggak sembuh-sembuh giginya Nabi Musa. Kenapa? Karena tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu, ya, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa butuh kita kepada Allah, itu yang Allah sukai daripada hamba-hambanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang soleh ini selalu mohon kepada Allah di tengah malam, ya, ibadah beliau bagaimana, akhlak beliau bagaimana kepada orang tua, kepada orang yang lebih muda, bagaimana beliau belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita teladani, ya, dengan kita menghadiri acara haul, ya, seperti pada malam hari ini. Dan faedah yang kedua, yaitu agar kita bisa mendapatkan keberkahan seperti yang dikatakan tadi oleh Imam Suyuti, tanal barokatihim. Kita mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang soleh tadi, sehingga insyaallah mudah-mudahan tatkala kelak tatkala kelak kita nanti pada mahsyar bisa dikumpulkan bersama beliau-beliau semuanya, bersama orang-orang yang saleh, dan terutama kita dikumpulkan bersama Sayyidus Salihin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru atau kata-kata yang tidak sopan, ya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Sebelum ditutup ada permintaan pembacaan Fatihah, dan hari ini kebetulan haul daripada Mbah Maimun Zubair dan juga Idul Milad, ya, Idul Milad Ibu Kurniawati binti Mawardi. Ya, kita bacakan Fatihah, ya, agar kita mendapatkan keberkahan daripada Mbah Maimun Zubair juga, dan juga kita doakan, kita bacaan Fatihah juga untuk Ibu Kurniawati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umurnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kullitin salihah wa ala mana wa aslafuna salihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.